Hello bright people, welcome back di my channel Pak Hayak Ribut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini dan mau menontonnya. Oke bright people, kali ini kita akan membahas sebuah mitologi atau mitos masyarakat dari tanah Jawa. Mungkin teman-teman semuanya sudah mengenal ya sosok, yaitu Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul. Nah, jadi teman-teman, ini diyakini masyarakat di tanah Jawa, teman-teman. Jadi sebenarnya sosok ini berbeda ya. Jadi Kanjeng Ratu Kidul ini penguasa dari Hindia dan Nyi Roro Kidul ini merupakan satu pembantu setia dari Kanjeng Ratu Kidul ini ya, teman-teman. Nah, Kanjeng Ratu Kidul ini memiliki pembantu ya, disebut juga kalau di zaman kerajaan itu sebagai patih ya, teman-teman. Nah, apa hubungannya mereka berdua ini? Saya akan menjelaskan dari berbagai semua sumber ya. Jadi, teman-teman mengetahui bahwa Kanjeng Ratu Kidul ini penguasa laut pantai selatan, cukup terkenal ya di Indonesia, yaitu khususnya daerah Sunda, Yogyakarta, sampai Bali ya, teman-teman. Nah, ini dia penguasa laut Samudra Hindia, yaitu disebut Kanjeng Ratu Kidul. Nah, berbeda dengan Nyi Roro Kidul ya, teman-teman. Jadi Kanjeng Ratu Kidul ini dipercayai sosoknya sangat baik. Nah, jadi dia ini sosok yang suci dan juga dikenal sebagai dia ini yaitu merupakan ciptaan Dewa Kapling Telu yang ada di Jawa ya, teman-teman. Jadi dipercaya seperti itu. Juga dipercaya dia mempunyai kuasa yang sangat besar, yaitu ombak samudra yang ada di Hindia ya, teman-teman, Samudra Hindia. Sehingga menurut kepercayaan Jawa, dia ini merupakan suatu pasangan dari Raja Mataram dan sampai keturunan-keturunan raja lainnya, hingga pada raja keturunan di Surakarta dan Jogja, dan dipandang juga sebagai ibu spiritual dari Susunan Surakarta maupun Sultan juga yang ada di Jogja ya, teman-temannya, itu Kanjeng Ratu. Dan Kanjeng Ratu Kidul ini dia juga dipandang sebagai Dewi Padi ya, teman-teman. Nah, Dewi Padi, Dewi alam yang lain. Juga Kanjeng Ratu Kidul ini dipercaya atas kekuasaannya atas semua makhluk-makhluk gaib yang ada di daerah tersebut, di daerah di tanah Jawa atau di Samudra Hindia yang ada saya sebutkan tadi, teman-teman. Dan juga teman-teman, Sultan Mangkubwono yang ke-9 pernah mengatakan bahwa dia pengalamannya bertemu seorang Kanjeng Ratu Kidul ini, teman-teman. Jadi Kanjeng Ratu Kidul ini pada saat bulan purnama itu dia sebagai gadis yang sangat cantik, teman-teman. Dan juga dia mengatakan kepada waktu itu bahwa Kanjeng Ratu Kidul ini pada saat malam-malam biasanya itu dia seperti orang tua ya. Namun ketika dia bulan purnama dia menjadi sosok yang sangat cantik. Itu pengalaman Mangkubwono ke-9, teman-teman. Nah, sampai sekarang bukti otentik kita tidak tahu ya. Namun hal ini dipercaya ya semenjak zaman dahulu kala ya, dari zaman-zaman kerajaan Mataram. Sehingga dipercaya teman-teman bahwa Kanjeng Roro Kidul ini setiap raja-raja yang berpasangan sama dia itu memiliki kekuatan yang besar dari bentuk apapun itu ya, teman-teman, ya, seperti itu. Dan juga nah itulah singkat sejarah dari asal-usul dari Kanjeng Ratu Kidul itu. Nah, sekarang teman-teman kita ke depan lagi, yaitu Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Roro Kidul ini penguasa Ratu Pantai Selatan, teman-teman. Bahwa kaitannya dengan Kanjeng Ratu Kidul, itu Nyi Roro Kidul ini merupakan seorang pembantu dari Kanjeng Ratu Kidul yang setia, patihnya ya, disebutkan seperti itu ya. Nah, asal usulnya Roro Kidul ini yaitu dia seorang anak dari Raja Pajajaran waktu itu, Prabu Siliwangi yang ke-6, teman-teman. Nah, jadi ini saya akan menceritakan begini ceritanya. Nah, pada zaman dulu, teman-teman, pada saat itu Prabu Siliwangi yang ke-6 ini jalan-jalan ya, berburu dan tersesat di hutan. Nah, pada saat itu dia tidak bisa balik ke kerajaannya, namun dia bertemu seorang perempuan di daerah tersebut. Dan pada saat beberapa hari, 2 hari dia mau pulang, dia tidak pulang. Jadi maksud dari Prabu Siliwangi ini, dia ingin mempersunting
perempuan yang ada di hutan istana di daerah hutan itu, teman-teman. Pada akhirnya beberapa bulan akhirnya mereka menikah. Nah, setelah menikah beberapa bulan kemudian baliklah dia ke kerajaan. Nah, namun dia melupakan istrinya yang di hutan-hutan tadi itu, teman-teman ya. Nah, setelah beberapa lama kemudian tiba-tiba nih datang kesap ya ke depan kamarnya Prabu ini, dan di depan kamarnya itu ditaruhlah bayi. Nah, kaget sekali. Nah, pada saat itu sosok wanita itu ternyata istri dari Prabu Siliwangi itu, teman-teman. Nah, dia mengatakan bahwa ini adalah anaknya. Nah, sekejap hilang lagi itu. Nah, jadi akhirnya Prabu Siliwangi itu mendapatkan anak dari pertemuan dari istrinya yang waktu dia di istana di tengah hutan itu, teman-teman. Dia membesarkannya dan dia memberi nama Putri Adita. Nah, Putri Adita ini yaitu bertumbuh baik dengan sosok yang sangat cantik, teman-teman. Dia sangat cantik sekali, dan sehingga pada saat itu Prabu Siliwangi ini berencana menurunkan tahtanya kepada Putri Adita itu. Dan pada saat itu dia juga menikah dengan seorang perempuan ya, Prabu Siliwangi ini, dan dia memiliki anak-anak dan juga selir-selir lainnya. Nah, di saat itulah teman-teman anak-anaknya ini iri, teman-teman, dan juga selir-selirnya ini merencanakan sesuatu hal yang tidak baik kepada Putri Adita ini, teman-teman. Dan akhirnya dia diguna-guna. Pada saat itu kulitnya rusak, teman-teman, dan bau dari kulitnya itu sangat busuk, dan gak disarankan oleh anak-anaknya dan selir-selirnya ini untuk membuang atau mengusir dari Putri Adita ini. Nah, namun tidak di situ, karena sayangnya Prabu Siliwangi ini dia ini ya, teman-teman, mencari tabib-tabib yang sakti, namun pada saat itu tidak bisa disembuhkan ya. Nah, pada akhirnya dia diusir, dan si Putri Adita ini pergilah ke pantai selatan. Pantai selatan dia ke hutan. Di hutan itu dia mendengar bisikan bahwa dia harus pergi ke pantai selatan. Di pantai selatan itu dia langsung masuk ke dalam laut itu. Tiba-tiba semua penyakitnya itu telah sembuh, teman-teman. Nah, itu ya. Dan pada saat itu dia di situ menjadi penguasa laut pantai selatan. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi kaitannya dengan Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul ini, bahwa bisikan itu adalah dari Kanjeng Ratu Kidul. Dan si Putri Adita ini, Nyi Roro Kidul ini, dia masuk ke dalam pantai itu karena Kanjeng Ratu Kidul kasihan sama dia, dan dia mengangkatnya menjadi pengawalnya. Nah, disitulah dia menjadi penguasa pantai laut selatan, teman-teman. Nah, itu ceritanya ya, teman-teman ya. Nah, memang banyak beragam cerita-cerita, cuman yang paling umum ya ceritanya seperti ini ya, teman-teman. Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul ya, teman-teman ya. Nah, jadi saya mencari beberapa informasi kenapa dia disebut Nyi Roro Kidul ini. Nyi Roro Kidul itu, Nyi itu seorang yang bangsawan yang cukup dihormati. Roro ini sebenarnya, Roro ini dia adalah seorang keturunan raja. Nah, Kidul itu tempat ya, atau putri ya, teman-teman. Jadi selatan. Nah, itu banyak versi juga, ada yang mengatakan namanya dulu Roro Kidul atau yang disebut juga Putri Sakit. Namun itu diadaptasi jadi menjadi Roro, teman-teman. Nah, jadi banyak versi yang mungkin kita ketahui. Kita mungkin banyak mendengar cerita ada beberapa tempat gerbang gaib yang dipercaya oleh orang-orang menjadi tempat titik pertemuan antara Nyi Roro Kidul itu, teman-teman. Yang pertama yaitu Parangtritis. Jadi Parangtritis ini dipercaya kita tidak boleh memakai baju warna hijau, karena dipercaya kalau kita memakai baju warna hijau dan kita hilang di situ, kita akan menjadi anggota atau pasukan dari Nyi Roro Kidul itu, teman-teman. Dan yang kedua, Pantai Parungsumo Yogyakarta. Di situ juga tempat jadi titik tempat pertemuannya, teman-teman. Hotel Ina Samudra. Hotel Ina Samudra ini dulunya dibangun oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno. Dan di situ, teman-teman, awalnya namanya itu Samudra Beach Hotel, namun sudah berganti namanya. Nah, di situ terdapat satu kamar yang bernomor 308. Nah, di situ dimana tempat kamar itu disukai oleh Nyi Roro Kidul tersebut, teman-teman. Semuanya semua serba hijau.
dan juga ada jajanan pasar dan selainnya. Nah, itu tempat bertemu dari sosok tersebut, teman-teman. Juga ada pantai Pelabuhan Ratu ya teman-teman. Di situ juga tempat terjadinya titik pertemuan ya, atau disebut juga gerbang gaibnya dari Kerajaan Laut Pantai Selatan. Dan juga ada pantai Parangkursi Banyuwangi, dan dipercaya bahwa itu Parangkursi ini membentuk kursi-kursi, dan itu dipercaya juga sebagai kursinya dari ratu itu, teman-teman. Nah itu ya teman-teman, titik-titik tempat di mana pertemuan antara kerajaan gerbang gaib dari Ratu Pantai Selatan ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman, cerita singkat dari Kanjeng Nyi Roro Kidul. Nah, namun itu belum tentu otentiknya. Namun namanya juga legenda, teman-teman ya. Nah, juga banyak cerita-cerita ya, seperti orang-orang yang bertemu, seorang pelukis yang pernah bertemu Nyi Roro Kidul. Jadi sosoknya itu tinggi dan memang cantik sekali, dan itu justru teman-teman mereka mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul itu tidak berpakaian serba hijau, ada variasi, ada yang putih seperti itu teman-teman. Nah, namun mahkotanya tetap. Nah mungkin itu teman-teman ya. Nah jadi itulah mitos atau legenda dari Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul ya teman-teman. Nah bagi teman-teman atau yang punya cerita lain mungkin bisa berpendapat di sini teman-teman, silahkan komen ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Itu dia cerita singkat saya dari penguasa Samudra Hindia dan Ratu Laut Pantai Selatan. See you in the next video.